Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Usai ditangkap, NMB sempat diamankan di Makobrimob Kota Raja, kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada salah satu tanda love di situ, tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Cadas, Lukas NMB ditangkap oleh KPK. AHY dan juga para basernya Demokrat ini teman-teman auto bungkam. Gelengkan kepala dan katakan tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Katakan tidak pada korupsi. Ya, slogan ini juga yang turut mengantarkan SBY terpilih jadi presiden 2 periode dan Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu pada 2009. Katakan tidak pada korupsi. Slogan yang sungguh sangat melegenda sampai saat ini teman-teman. Tapi sungguh disayangkan kalau pada akhirnya partai berlambang bintang Mercy itu tega mengkhianati slogan yang telah turut melambungkan Partai Demokrat. Ya, awalnya kita mengetahui bahwa slogan itu adalah katakan tidak pada korupsi. Namun setelah Partai Demokrat berkuasa, berubah menjadi katakan tidak pada hal korupsi. Ngeri sekali kan? Tidak tanggung-tanggung teman-teman. Puluhan kader dari Partai Demokrat yang diciduk KPK. Karena apa? Karena kasus korupsi itu. Mulai dari ketua umumnya, kemudian ada ketua DPP-nya, ada wasekjen, bendahara umum, anggota Dewan Pembina, menteri, anggota DPR, bahkan hingga kepala daerah dari partai berwarna biru tersebut ada yang korupsi. Mirisnya lagi teman-teman, Andi Malaranggeng yang notabene koruptor Hambalang malah ditarik lagi ke Partai Demokrat dengan diberi jabatan sebagai sekretaris majelis tinggi partai. Ngeri kan? Orang yang sudah pernah korupsi tapi masih ditarik kembali. Atau mungkin uang korupsi itu digunakan untuk membesarkan partai ya. Bicaranya katakan tidak pada korupsi, tapi malah menjadikan koruptor sebagai pengurus partai. Nah, lucunya lagi teman-teman. Pada tahun 2022 lalu, masih ada juga kader dari Demokrat yang korupsi. Mulai dari Abdul Ghafur Masud. Ya, beliau ini adalah ex-bupati dari Penajem Pasir Utara yang ditangkap pada Januari 2022 oleh KPK. Orang ini disebut menerima suap sebesar 5,7 miliar terkait dengan perizinan dan juga proyek di Kabupaten Penajem Pasir Utara, teman-teman. Hingga kemudian orang ini pada bulan Oktober 2022 itu divonis 5,5 tahun penjara. Cadas. Kader Demokrat lainnya yang turut korupsi sebelum permainan lato-lato menyerang negara api adalah Nur Afifah Balgis. Hebatnya lagi teman-teman, si Nur ini melakukan korupsi tersebut di saat usianya masih 24 tahun. Hebat, sangat mudah sekali 24 tahun untuk melakukan korupsi. Ya, mungkin ini adalah sebuah pembinaan dari Demokrat untuk mengajar bagaimana cara untuk berkorupsi yang baik.
Kalau Jaya Suprana tahu akan hal ini, bisa jadi dia bakal dapat rekor muri sebagai koruptor termuda, teman-teman. Karena koruptor itu biasanya usianya itu ya di atas 50 tahun lah. Sedangkan yang ini belum juga sampai setengah dari itu. Ya, jadi kader Demokrat ini yang punya kasus bisa dibilang cukup beragam, teman-teman. Ada yang berasal dari kalangan koruptor, yakni Andi Malarangeng. Ada juga yang mantan pecandu narkoba. Siapa lagi kalau bukan si tukang nyinyir Andi Arief. Ada yang tidak pernah mendaki, tapi kerjaannya turun gunung terus setiap anaknya ada masalah. Pasti teman-teman tahu lah. Yang suka prihatin itu loh. Ada juga yang tukang nyinyir di Twitter. Padahal aslinya gagap saat tampil di TV, yaitu Cipta Pancalaksana. Termasuk yang lagi viral saat ini, yang menurut saya sangat pengecut, yakni Gubernur Papua, Lukas NMB. Jadi orang ini, teman-teman, Lukas NMB ini awalnya dia menerima suap sebesar 1 miliar terkait dengan proyek infrastruktur yang ada di Papua. Hingga pada 22 September 2022 silam, Lukas NMB ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, saat hendak menjemputnya, KPK saat itu mengalami kesulitan. Karena si Lukas NMB ini mengerahkan massa pendukungnya. Ya, saat itu khawatir akan terjadi apa-apa. Jadi lembaga yang dipimpin oleh Firly Bahuri ini akhirnya mengulur waktu. Bahkan untuk memeriksa ex-ketua DPP Partai Demokrat Papua ini, teman-teman. Sampai-sampai penyidik KPK dibikin repot. Yakni mereka harus ke Papua. Keren sekali kan? Berbeda dengan koruptor lainnya yang selalu diperiksa di gedung KPK. Nah, banyak orang nyinyirin KPK kala itu dengan mengatakan bahwa lembaga penegak hukum kok takut sama koruptor. Tapi bukan KPK namanya kalau tidak panjang akal ya. Jangankan cuman Lukas NMB, Setia Novanto saja yang dikenal licin seperti belut itu, serta punya jaringan yang luas dan materi yang berlimpah, tetap saja meringkuk di ruang tahanan karena terbukti korupsi. Dan tidak hanya dia seorang loh, ketua partai yang berhasil diciduk oleh KPK karena korupsi. Ada juga Lutfi Hasan, ex-presiden PKS, dan Surya Dharma, ex-ketua umum P3, dan juga Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat. Artinya apa? Lembaga anti korupsi ini telah teruji kapasitasnya. Terakhir, teman-teman, pasca kasus Lukas NMB adem ayem, tiba-tiba muncul berita Lukas NMB ini ditangkap. Anak buahnya AHY itu diciduk di sebuah restoran di Jayapura. Ya, tidak menunggu waktu yang sangat lama, Lukas pun ini langsung diterbangkan ke Jakarta, teman-teman. Tentunya untuk diperiksa dan ditahan di sana. Itulah. Jadi orang itu jangan merasa paling hebat. Mentang-mentang jadi penguasa, tidak mau taat hukum. Ya ujung-ujungnya kan jadi penghuni penjara juga. Kemudian terkait dengan masalah ini, kira-kira apa tanggapan AHY dengan ditangkapnya Lukas NMB itu, teman-teman? Sampai sekarang belum ada Ferguson. Silahkan teman-teman cek di Google kalau tidak percaya. Bisa jadi AHY saat ini lagi berkonsultasi dulu dengan bapaknya terkait pernyataan yang akan disampaikan. Ya, biar tidak salah ucap begitu. Begitupun dengan para basirnya Partai Demokrat yang sebelumnya sibuk nyinyirin kasus Harun Masiku. Sekarang mereka malah lagi tiarap berjemaah. Ya, semoga saja Om AHY tidak sampai melakukan play fiktif segala ya.
dengan mengatakan bahwa KPK berencana menggagalkan dirinya untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Bukan Anies Baswedan, Yohanis Baswedan. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.